semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Agen ngotot Eduardo Camavinga gabung Manchester United. Agen bintang muda Rennes Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett, dikabarkan mendorong kliennya itu untuk menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United pada musim panas ini. Camavinga tampil dengan Les Rouges et Noir dan menjadi andalan pada usia 18 tahun. Dia akan menjadi bebas transfer pada tahun 2022. Pembicaraan mengenai kesepakatan baru antara Camavinga dan Rennes dikabarkan gagal. Ketua Rennes, Florian Maurens, telah menegaskan bahwa Camavinga akan dijual musim panas ini jika dia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya. Manchester United diyakini telah mengidentifikasi remaja itu sebagai pengganti potensial untuk Paul Pogba. Menurut jurnalis Prancis Mohamed Bouhafsi, agen Camavinga berharap untuk merekayasa transfer ke Old Trafford untuk kliennya. Namun Bouhafsi menambahkan bahwa sang agen juga meyakini kliennya ada peluang pindah ke Paris Saint-Germain. Klub-klub La Liga juga dikabarkan berminat pada pemain berusia 18 tahun itu. Pemain asal Prancis dengan 3 caps tersebut telah membuat 82 penampilan untuk Rennes di semua kompetisi. Eduardo Camavinga mencetak 2 gol dan membuat 5 assist dalam waktu setempat. Eduardo Camavinga dilaporkan lebih memilih pindah ke Spanyol jika klub Ligue 1 memutuskan untuk menjualnya musim panas ini. Meski Manchester United disebut tertarik meminangnya, dinukil dari Manchester Evening News, gelandang berusia 18 tahun itu lebih memilih pindah ke La Liga. Dia juga menyatakan bahwa Manchester United telah mengadakan diskusi awal dengan perwakilan pemain, tetapi tidak ada kata sepakat. Kabarnya, Eduardo Camavinga tidak akan langsung masuk skuad utama Manchester United karena usianya masih muda. Ia diproyeksikan sebagai generasi emas berikutnya bersama Amad Diallo dan Facundo Pellistri. Laporan tersebut berbunyi bahwa Rennes didorong untuk menjualnya sebelum penutupan jendela transfer musim panas ini karena Camavinga memasuki masa akhir kontraknya saat ini yang akan berakhir pada tahun 2022. Martial diminati Inter Milan, lepas atau enggak nih? Inter Milan kini sedang membidik sejumlah nama untuk menggantikan peran Romelu Lukaku. Selain Edin Dzeko, Inter juga diklaim tertarik pada servis bomber Manchester United, yakni Anthony Martial. Setelah negosiasi yang cukup alot juga pertentangan di internal klub, Inter diklaim sepakat melepas Romelu Lukaku ke Chelsea. Inter akan mendapatkan 115 juta euro dari transfer pemain berusia 28 tahun tersebut. Lukaku sendiri sangat tertarik dengan opsi kepindahan ke Chelsea, walau awalnya bertekad bertahan di Inter. Dari sisi finansial, Lukaku akan mendapatkan kontrak yang mewah. Lukaku akan menerima 12 juta euro per musim dari Chelsea. Dikutip dari Talksport, Inter Milan kini tengah mencari sosok yang tepat untuk bisa menjadi pengganti Lukaku. Anthony Martial pun masuk dalam bidikan. Belum ada tawaran resmi, tapi ada potensi transfer ini terrealisasi. Inter tidak akan memakai semua dana hasil penjualan Lukaku untuk membeli pemain baru. Inter punya dana yang terbatas. Pada kasus transfer Martial, opsi pertama yang akan diajukan Inter adalah peminjaman. Inter akan meminjam Martial dengan durasi 12 bulan. Di pihak United, mereka diklaim lebih senang jika melepas Martial secara permanen. United berharap mendapatkan dana hingga 50 juta euro dari pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun bukan berarti United tidak bersedia dengan opsi lain. Setan Merah bakal menerima opsi peminjaman, tetapi dengan komitmen pembelian di musim berikutnya. United dalam posisi sangat siap melepas Martial ke Inter Milan. Inter Milan punya hubungan yang baik dengan Manchester United. Beberapa musim terakhir, Inter mendapatkan pemain United dengan status pinjaman maupun transfer pemain. Pemain itu antara lain Ashley Young, Alexis Sanchez, dan Matteo Darmian. United membuka peluang untuk melepas Martial karena mereka punya Edinson Cavani dan Mason Greenwood yang bisa menjadi pemain nomor 9. Selain itu, United juga punya rencana membeli Erling Haaland musim depan. Hanya saja, gaji Martial yang tinggi bakal jadi masalah untuk Inter. Pemain asal Prancis itu mendapatkan gaji 210.000 pounds per pekan di United. Inter, dengan krisis finansial yang dialami, mungkin harus mencari kompromi terkait gaji Martial. Solskjaer bahas peluang debut Sancho dan Varane bareng MU.
Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan Jadon Sancho berpeluang segera melakoni debut dengan Manchester United. Sementara Rafael Varane masih masalah visanya beres. MU mampu mengalahkan Everton 4-0 dalam laga uji coba pramusim di Old Trafford, Sabtu 7 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. 4 gol setan merah dibuat oleh Mason Greenwood menit ke-8, Harry Maguire di menit 15, Bruno Fernandes 29, dan Diego Dalot di menit 90+2. Dalam laga ini, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer tak menurunkan dua rekrutan anyarnya, yaitu Jadon Sancho dan Rafael Varane. Sancho ditebus MU dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer 76,50 juta pounds. Sementara The Red Devils sepakat dengan Real Madrid untuk mendatangkan Varane dengan 42 juta pounds. Sancho dan Varane saat ini memang belum sempat berlatih bersama MU. Hal itulah yang membuat Solskjaer tak menurunkan keduanya di laga menghadapi Everton. Sancho dan Varane belum berlatih dengan alasan yang berbeda. Varane masih menunggu persoalan visanya tuntas sehingga belum bisa terbang menjalani tes medis di MU. Sancho masih mendapatkan libur dan baru mulai berlatih dengan skuad MU pada Senin 9 Agustus 2021 waktu Inggris. Meski demikian, Solskjaer mengungkapkan Sancho berpeluang tampil di laga menghadapi Leeds United pada matchday pertama Liga Inggris pekan depan, Sabtu 14 Agustus 2021. Sayap 21 tahun ini besar kemungkinan akan membuat debut bersama MU di laga menghadapi The Peacocks. Untuk Varane, Solskjaer tampaknya masih harus sabar menanti hingga permasalahan visanya tuntas untuk bisa memainkannya. Tes medis dengan Rafael masih harus dilakukan. Dia masih menjalani karantina hingga kini. Dia harus menunggu visa, jadi sayangnya itu memakan waktu beberapa hari lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi kami akan mengikuti protokol dan aturan. Jadi butuh beberapa hari lagi dari yang kami perkirakan, ujar Solskjaer dikutip dari situs resmi MU. Jadon datang pada hari Senin dan mudah-mudahan dia bisa bermain dengan baik dan bisa terlibat saat melawan Leeds, jelasnya. Man United diklaim belum menyerah datangkan Ruben Neves. Bukan rahasia lagi bahwa pada musim panas tahun ini gelandang Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves menjadi salah satu pemain yang dikabarkan tengah diincar oleh Manchester United. Namun harapan MU untuk merekrut bintang asal Portugal itu mulai menipis usai sang pemain beberapa hari lalu menegaskan hanya fokus pada timnya saat ini dan bahagia bersama Wolves. Namun Peter O'Rourke mengklaim Man United hingga saat ini masih belum menyerah untuk mendatangkan Neves. Bahkan O'Rourke menilai MU akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendatangkan sang pemain jika menawarkan proposal pembelian yang bernilai 35 juta pounds. Terlebih, O'Rourke menyebut MU berada di posisi terdepan untuk mengamankan Neves usai Arsenal terpaksa mundur lantaran belum berhasil melepas Saka. Ini masih berlangsung, Man United jelas masih tertarik pada Neves, ujar O'Rourke kepada Football Terrace Podcast. Pada pekan ini peluang mereka untuk mendatangkannya semakin besar. Kita semua tahu bahwa Arsenal sangat tertarik pada pemain internasional Portugal itu. Tetapi sekarang tampaknya dengan Saka akan bertahan di Stadion Emirates, itu akan mengakhiri upayanya mereka mendatangkan Neves. Saya tidak berpikir mereka bisa memiliki Neves dan Saka di lini tengah. Arsenal saat ini tengah mencari sosok gelandang kreatif. Man United sepertinya satu-satunya pilihan yang dimiliki Neves saat ini untuk pindah ke klub Premier League lainnya. Saya pikir Wolves akan sulit menolak jika ada tawaran yang cukup besar pada sang gelandang. Mungkin Anda bisa mengatakan nilainya sekitar 30 hingga 35 juta pounds. Jika Man United menawarkan jumlah tersebut kepada Wolves, maka kesepakatan mungkin saja bisa terjadi. Neves, meski dia beberapa waktu yang lalu memberikan sinyal akan fokus pada musim baru dan bahagia di Wolves, namun dia tidak akan menolak peluang untuk bermain di Old Trafford. MU butuh kebugaran jelang laga pembuka Liga Inggris lawan Leeds United. Manchester United atau MU kehilangan sejumlah pemain reguler tim utamanya untuk pramusim. Mereka antara lain Edinson Cavani, David De Gea, Fred, dan Victor Lindelof. Selanjutnya, dua pemain yang direkrut MU musim panas ini, Jadon Sancho dan Rafael Varane, belum bergabung dengan rekan timnya mereka. Sancho masih menikmati liburannya sampai pekan depan. Sementara Varane belum menyelesaikan tes medisnya sebelum resmi menjadi setan merah. Selama pramusim, Man United gagal mencatatkan kemenangan di dua pertandingan pertama. Setan merah kalah 2-4 dari Queen Park Rangers, sementara saat melawan Bradford, MU hanya mampu bermain imbang 2-2. Sedangkan saat melawan Everton, setan merah tampil dengan skuad yang lebih kuat, meraih kemenangan dengan skor 4-0.
Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan skuadnya membutuhkan lebih banyak kebugaran untuk laga pembuka Liga Inggris. Setan Merah dijadwalkan menjamu Leeds United di Old Trafford Sabtu 14 Agustus 2021. Ini minggu yang besar, ini harus menjadi pekerjaan khusus untuk Leeds. Tapi kami membutuhkan lebih banyak kebugaran, kata Solskjaer di situs resmi MU. 3 pertandingan pertama ini sebelum jeda internasional masih merupakan bagian dari pramusim. Tetapi kami perlu mendapatkan lebih banyak poin daripada musim lalu, pungkasnya.